Jangan kalian menuhankan Muhammad. Sebentar Ustaz, coba kasih aku Muhammad Ustaz. Kasih aku Muhammad Ustaz. Kasih aku Muhammad. Kasih aku Muhammad. Yang begini harus ditampol ini. Kalau ada narasi begitu di Al-Quran, kalau ada di dalam Al-Quran, perintah Allah menuhankan Nabi Muhammad, aku murtad. Tapi kalau tidak ada, kau siap tidak menjadi mu'alaf? Ya siap lah. Siap. Tampilkan dalam original teksnya, kami diperintahkan menuhankan Nabi Muhammad. Ayo. Kamu berselawat enggak dengan Muhammad? Apa ya kau berarti? Kamu berselawat enggak? Buat dulu. Tidak ada ceritanya. Orang berselawat itu bukan berarti berdoa semata. Apa? Mana tertulis? Jawab benar. Kita diskusi yang sehat. Jawab. Kalau kau sehat, kau punya ilmu kagak? Kamu yang sehat atau saya yang kau paham bahasa Arab tidak? Kau paham bahasa Arab tidak? Saya bertanya, kamu berselawat itu bahasa Arab atau tidak? Udah modal congor, udah kesetanan dah. Gak bisa diskusi. Ya jadi enak aja kau bilang. Simpel Bang Kola, tapi silakan tunjukkan. Gak ada ya? Berarti kamu cuma nuduh doang ya? Berarti kamu kan cuma nuduh doang. Saya tanya, Anda bersolawat dengan Muhammad minta doa enggak? Iya betul, bersolawat, betul. Iya betul. Kamu bersolawat. Iya, makanya tadi pertanyaannya kan simpel. Kami itu simpel kok, nggak ribet-ribet. Di mana di dalam surat Al-Ahzab itu bahwasanya menuhankan baginda Nabi, kemudian Allah berdoa kepada baginda Nabi. Silakan tunjukkan. Kamu bersolawat kepada Muhammad minta doa kepada Betul. Ya saya bersolawat, betul. Tapi bukan berarti saya di situ mana kalimat bahwasanya di situ berdoa kepada baginda Nabi. Kami bersolawat, betul. Allahmu bersolawat kepada Muhammad minta doa enggak? Di mana di situ meminta doanya? Bersolawat, kamu bersolawat tadi, kenapa kau meminta? Iya. Ya Anda kan bertanya nih, maka kewajiban Anda kan menyimak kan penjelasannya kan? Oke. Kamu bersolawat kepada Muhammad. Betul, tidak? Betul bersolawat, betul. Allahmu bersolawat kepada Muhammad minta doa tidak? Tidak. Nanti mute lah kalau memang kalian benar. Ya karena kamu kan nyerocos saja. Karena kan kamu nyerocos saja tuh. Karena kan kamu nyerocos terus. Gitu kan? Silakan jawab. Oke. Iya tadi udah dijawab. Apalagi kalau Allah mau meminta doa kepada Muhammad, di mana? Kenapa beda dengan kau meminta doa? Iya, di mana kalau Allah itu meminta doa kepada itu Allah bersolawat dengan malaikat beserta malaikat. Iya, ya di situ nggak ada. Di situ nggak ada bahwasanya kalimat Allah meminta doa kepada baginda Nabi Muhammad. Itu bersolawat itu kan meminta doa, udah jelas. Mana tidak ada. Yang kau bilang itu bahasa Indonesia yang kenapa? Oke, sekarang gini nih. Ketika Yesus gitu loh. Itu ketika Yesus bertanya si puas dia dulu jawab dulu. Ya tadi udah dijawab tadi. Udah dijawab tadi. Kan Allahmu. Iya. Seperti apa? Jawab. Ya, bersolawatnya Allah itu memberikan anugerah, memberikan rahmat kepada hambanya yang istimewa. Oke, udah. Ada lagi pertanyaan? Tidak berdoa. Di mana kalimat di situ berdoanya di mana? Iya, di mana kalimat di situ berdoanya di mana? Di mana kalimat bahwasanya Allah berdoa kepada baginda Nabi? Kamu berselawat tadi meminta doa benar? Ya, saya bersolawat gitu. Meminta doa benar? Saya tidak meminta doa kepada baginda Nabi. Saya meminta doanya kepada Allah. Apalagi pertanyaannya? Jadi Allahmu meminta doa kepada Allahnya lagi? Tidak. Di mana kalimatnya? Di mana di situ kalimat Allah itu meminta doa di mana? Nah, tuduhan kan ya? Berarti bohong ya? Berarti Kristen memang dusta. Berarti memang Kristen dusta dalam segala hal ya teman-teman. Ya. Iya, berarti kan dusta kan? Berarti Kristen memang dusta dalam segala hal. Iya. Apalagi pertanyaannya? Kenapa lagi? Iya, karena Anda kan tidak menyimak gitu loh. Anda bertanya tetapi tidak mendengarkan gitu loh. Takut. Ya.
Ya memang takut, kami memang takut gitu supaya kami tidak mau ikut-ikut stres gitu loh. Bukan takut. Ada lagi pertanyaannya Bang Korek? Ada lagi pertanyaannya? Nanti dulu. Saya nyapa dulu orang ya. Saya nyapa dulu orang ya. Ya Bang Korek ya. Bang 17 Agustus ini Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Bang 17 saya turunkan dulu ya. Mohon izin. Ya oke, ada pertanyaan lagi Bang Korek Api. Ada lagi pertanyaannya? Mute. Iya. Ketakutan. Ya Anda kan bertanya gitu kan, kewajiban Anda kan menyimak. Kau bersolawat dengan Muhammad meminta doa enggak? Ya, saya bersolawat kepada baginda Nabi. Ini yang kesekian kali ya, kesekian kali saya jelaskan. Kami memang bersolawat kepada baginda Nabi, tetapi kami tidak meminta doa kepada baginda Nabi. Kami meminta doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaannya, udah ya? Kalau Allah bersolawat dengan malaikat meminta doa kepada. Ya benar, Allah memang bersolawat kepada baginda Nabi, tapi di situ tidak berdoa kepada baginda Nabi. Oke, udah apa lagi? Berdoa sama siapa dia? Kenapa? Enggak berdoa sama siapa Allah mau? Tidak berdoa. Sama Allah lagi? Tidak berdoa mana? Nah, dusta lagi kan? Bohong lagi. Jawab. Kan? Kristen memang dusta dalam segala hal. Mana di situ Allah berdoa kepada Allah? Nggak ada kan? Bohong lagi. Nah, bohong terus kan? Memang Kristen itu dusta dalam segala hal. Ayo apalagi? Kamu itu berdoa sama siapa lagi? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa kepada orang yang bangkit dari kuburan. Orang Islam itu berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada hantu yang bangkit dari kuburan. Apalagi pertanyaannya? Kenapa? Itu berdoa sama siapa lagi? Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa kepada hantu gentayangan yang bangkit dari kuburan. Berdoa sama siapa lagi dia berdoa? Ya, apanya yang berdoa? Apalagi yang berdoa? Berdoa dengan Allah. Apanya? Allah berdoa dengan Allah. Iya betul, saya berdoa kepada Allah, betul. Terus apa lagi? Kamu itu berdoa dengan Allah. Ah, itu yang dusta lagi kan, Kristen dusta lagi. Nah, Oten dusta lagi ya teman-teman. Di situ tidak ada kata-kata Allah berdoa kepada Allah. Nah, dusta lagi, ya kan, bohong lagi. Emang Kristen itu dusta dalam segala hal. Kristen itu dusta dalam segala hal. Apa lagi? Gimana sama siapa dia berdoa? Sama Allah lagi? Nggak ada. Nggak ada di situ, sama Allah laginya nggak ada, dusta lagi, bohong lagi. Kristen itu memang dusta dalam segala hal ya teman-teman. Dusta dalam segala hal. Apalagi? Pada selawat. Ya, selawat. Benar, Allah berselawat. Benar. Iya benar, berselawat. Oh tidak ada di situ, bohong lagi. Kristen bohong lagi. Di situ tidak ada bahwasanya Allah berdoa kepada baginda Nabi. Ya, kenapa sih Bang Korek? Kenapa sih Kristen itu dusta dalam segala hal? Ya tadi udah dijawab udah dijawab. Jadi ya udah, coba buka mulutnya, buka mulutnya coba. Coba buka mulutnya. Dua sama lagi jawab dulu. Ya. Kena kau sekali tuh kau. Aku udah gatel dari tadi. Dia ini akunnya banyak. Coba lihat. Surah Al-Ajab katanya. Mana ada? Nanya apa? Naik nama Tuhan orang kau lecehkan. Kami tidak pernah begitu loh. Yesus ya Yesus aja. Kau sebut nama orang Tuhan orang saya nak perut kau aja kau. Naik lagi kau korek api. Naik lagi kau. Naik lagi kau. Naik lagi. Naik. Yo naik lagi. Naik lagi. Mau dapat tambahan lagi kau. Udah apa korek api? Mau dapat lagi? Yo naiklah. Naikin lagi Ustaz. Naik Kang Chan. Enggak, itu korek api dia naik lagi. Kita berikan ludah pengampunan dosa, bukan lagi ludah ini. Naik lagi kau. Naik lagi. Naik lagi. Ngomonglah kau. Korek api, ngomong apa kau? Tui. Kau yang ludah kau. Naik ke rumah orang kesetanan kau. Kenapa sih teman-teman Kristen?
Kenapa sih kalian itu? Padahal ini ya, kami seperti yang dilihat ya teman-teman. Kami itu apa ya? Menerima mereka itu dengan memanusiakan gitu ya. Cuman ya memang rata-rata teman-teman Oten itu memang hayawan ya, seperti halnya kayak tadi ya. Jadi memang kayak korek api ini memang hayawan gitu binatangnya. Jangankan mereka ya, karena Tuhannya sendiri adalah hayawan ya. Karena Tuhannya orang Kristen itu sendiri itu adalah hayawan. Gitu ya. Jangankan umatnya, karena Tuhannya sendiri hayawan Kristen itu ya. Gitu. Makanya secara ras Kalbal'am. iya, al-an'am ya. Kal'an'am balhum adol. Balhum adol. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Ada yang lebih ngeri lagi, ada 2 ayat yang di depannya itu narasinya sama. Iya kan? Tetapi di akhirnya itu berbeda, yaitu inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina kafaru la yu'minun. Yang satunya bahwasanya inna syarrad dawabi 'indallah ya indallahi summul bukmul ladzina indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Yang satunya orang yang tidak beriman, itu orang yang tidak beriman, yang kemudian kafir, dan yang satunya tidak berakal. Siapa mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk serendah-rendahnya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk melata yang bergerak di permukaan bumi adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Yang pertama, narasi yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak mau beriman. Itu narasi sama di depannya, tetapi belakangnya yang satunya la yu'minun, yang satunya yaitu adalah la yaqilun. Ya seperti mereka, teman-teman kita di Kristen itu. Gitu. Jangankan merekanya gitu ya. Tuhannya sendiri adalah hayawan, gitu kan? Anak domba. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan bertanya sepuasnya gitu kan. Dan itu ada ya di dalam surat apa itu kalau nggak salah. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal ayat 21. Kemudian yang keduanya di dalam surat Al-Anfal ayat 55. Ayat 55. Jadi inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Yang pertama di dalam ayat yang kedua-dua ya. Salah. Yang kedua-dua itu inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan kalian bertanya sepuasnya gitu loh. Tapi ya kalau dijelaskan itu ya simak baik-baik gitu. Tapi kata Kang Chan tuh betul Ustaz. Orang Kristen ini nanya aja gak bisa. Iya. Aduh. Nanya aja gak bisa. Aduh ngerti ya. Silakan tadi yang bikin salpe naik dong. Berarti Anda Katolik kan, naik aja bikin multi gitu loh. Nanya. Iya kan? Silakan naik. Oh siap Bunda, Masya Allah. Turun Bunda, semangkut. Dari pagi kan beliau. Oh ya Bunda, Masya siap Bunda. Saya nggak ngerti kasihnya di mana ya. Datang ke rumah orang mencak-mencak begitu. Nama Tuhan orang dileceh-lecehkan begitu. Allah, apa itu? Nggak ngerti. Ya tapi mereka sebagai pengisi hiburan kita sehari-hari ya. Ngaku muslim, ada yang pura-pura ngaku Islam lagi. Ngapain kalian bahas-bahas agama orang? Agamamu apa? Saya Islam KTP katanya. Agamamu apa? Saya mau murtad. Oh mau murtad. Coba buktikan kalau betul kau itu muslim.
Suruh baca doa i'tidal aja nggak tahu. Ngeri lah. Nggak malu. Doa i'tidal aja nggak tahu. Wudhu 3 rakaat. Mantap. Ngakunya murtadinya berapa? Oh, baru 4 bulan. Oh iya. Wudhu berapa rakaat? 3 rakaat katanya. Agak lain memang ya. Murtad rohani kayaknya. Ayo silakan buat teman-teman Karisteng. Ya. Buat Ikhwan Villa bantu tab-tabnya. Ini lagi ke pasar Kang Ustad. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Masya Allah. Biasa. Nggak begitu fit, makanya suara saya agak serak-serak ini. Lagi kurang fit. Kurang fit. Jadi apa namanya? Saya perhatikan kan, tambah banyak komal-komal yang nggak beres ini ya. Si Majid itu, kemudian saya lihat kemarin tuh si Hampir Murtad tuh sekomal dengan, bukan kemarin. Iya. Tadi pagi kayaknya Sopi Katul di situ Hampir Murtad. Itu dari dulu, itu dari dulu Kang Ustaz. Dari dulu yang pernah saya ceritain itu dari dulu. Dari dulu emang satu kelompok, BAB, Hampir Murtad, Majid, terus Pahit Lidah, itu satu kelompok itu. Hasil Lidah juga sama ini? Iya, gitu. Satu kelompok itu dari dulu kan udah saya ceritakan, saya sebelum kenal Afi, diskusinya mereka debatnya sama mereka. Parah itu. Ya memang mereka itu, jadi itu kelompok-kelompok mereka, Andinesia gitu. Terus. Nah saya kemarin itu agak Bang Mu'alaf itu kan satu komal tuh sama Hampir Murtad BAB. Wih saya bilang ini orang, saya agak khawatir dikit dengan Bang Mu'alaf itu. Ya kalau tapi dia, kalau itu udah saya udah tabayun, yang penting kita sudah memberikan masukan. Selanjutnya itu urusan mereka, urusan dia gitu kan. Yang penting kita sudah gugur kewajiban memberikan masukan, mesti gimana gitu kan. Itu udah tabayun ke kita nanyakan sesuatu gitu, dan sudah kita jelaskan gitu loh sesuai dengan kemampuan kita gitu. Tapi ya urusan dia gitu, selanjutnya. Kadang-kadang kita terjebak dengan narasi seolah-olah harus toleran, harus ini, harus itu. Tapi akidah kita sendiri. Kemarin tuh ada juga tuh di Bang Anak Melayu, perempuan pakai hijab. Saya lihat isi roomnya, ampun, dah nggak beres. Naik-naik. Iya. Jadi Tuhan kau siapa? Yesus, kata Yesus. Tuhan bukan Tuhan. Saya percaya dengan Al-Quran, tapi nggak boleh katanya. Saya harus kasih, sekak-kak aja tuh. Begitu sorenya saya lihat isi streamingnya, la ilaha illallah. Iya. Agama ini kayak diacak-acak begitu. Orang kok kayak apa ya? Legitimasi kita jelas ya. Legitimasi kita jelas bahwasanya di dalam surat Ali Imran gitu ya. Di situ jelas dikatakan qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kita ajak mereka, jelas gitu kan, kepada mereka tersebut. Apa sih perintahnya? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Kewajiban kita jelas, kita sebagai umat terbaik apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan seperti yang tadi kan dikatakan Kang Ustaz juga, kemunkaran yang paling besar, begitu juga menurut Abah, adalah kekufuran. Iya kan? Kang Chan, naik Kang Chan. Mondar mandir aja nih Kang Chan ini. Naik Kang Chan. Belum ada OT-nya juga. Panasin lah, panasin. Jadi seolah-olah Islam itu harus gitu kan. Sementara
dia kepada kafir luar biasa itu, mesra, duduk semeja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nggak monitor kita blokir aja nih kalau nggak monitor. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, headsetnya baru nyambung. Ini soalnya kan ada 3 colokan. Colokan 1 headset, colokan 2 headset, colokan 3 headset. Ada berapa colokan headset? Kirain yang dicoloknya yang 3. Kirain yang dicoloknya yang 3. Ada 1 Mbak Cenil, dengar headset. nggak Mbak Cenil? 2 headset. Mana Mbak Cenil? Malah tepar. Naik komal malah tepar, numpang doang. Oh itu ada salam tuh, Ustaz. Nah iya Oten ini. tuh kayaknya tuh. Oten itu. Gimana Ustadz Miftah? Alhamdulillah wa syukurillah ya Ustazi. Jangan bilang Ustadz, aduh, Masya Allah, ini kebalik-balik dunia ini sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Loh, Bang Salom nih udah Muslim? Udah mualaf. Masa kalau sebutkan bahasa Arab mualaf, gimana kalian ini? Saya pakai bahasa Inggris, ateis. Praise the Lord. Jesus. Jangan ada bilang ngomong mualaf ya, nanti soalnya kalau dikatakan mualaf banyak ngirim-ngirim itu. Jangan, rugi. Murtad. Iya. Kafir, orang kafir dia. Kafir. Murtad ya. Enggak Kalau murtad, kami murtad, kafir. ya. Kafir, murtad lagi. Kafir. Kamu murtad. Kalau dalam Bible itu kan ada orang yang KPR, tidak mengikut kembali. Itu ada Kencang. Nah, kenapa kalian bilang kami kafir? Padahal nanti hari penebusan itu yang menebus kalian dosa sebesar-besarnya Nasrani dan Yahudi. Masa sudah tahu kafir Ya, alhamdulillah, tapi kelar. tebus Nasrani? Hah? Gimana itu Bang Cang? Ya udah. Ya udah. Yang penting kita masuk neraka, masuk surga. Kalian masuk neraka, beres. Iya. Berarti tapi Muslim kan menang kalian terus bilang ya, Kang Chan? kafir tapi yang menebus kalian nanti Menang orang terus. kafir. Menang terus Muslim. Gimana itu? Kan dia aneh kan? Izin Kang Chan. Kenapa ditebus? Ya udah, aku aja masuk surga. Salam. Tahu nggak? Guru Kristen katanya kan, Kalian bilang kafir, katanya tapi pintar. yang tebus kalian kafir Bikin nanti. semuanya Kristen kan? Bikin semuanya orangnya hebat-hebat, Nggak, bisa kalau buat ini, setengah- bisa buat itu. Kancang, kalau Tapi setengah kami yang otak, menikmatin. nggak usah ngomong lah di komal kalau setengah Tapi otak. kami yang menikmatin. Jangan Enggak, kalau salah. setengah otak nggak bisa ketemu. Kamu yang setengah otak. naik Eh, otak. bukan saya. Muhammad Anda, katakan. tapi Rasulullah katakan yang nggak ada otak kata Paulus Kristen. setengah otak. Dapat setengah Enggak, otak. ya kata Paulus yang nggak ada otak Kristen. Coba buka 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen nggak ada otak. Ya, memang nggak ada. Kami satu kebodohan. Ya, memang. Ya, memang. Tidak. Kenapa Kancang Paulus katakan demikian? Saudara, Karena saudara. orang Kristen. Pak Salam. Kenapa kau masih bisa ngomong otak aja nggak ada? Sumber omonganmu dari mana kalau otak nggak ada? Enggak, kan otak itu bukan. Ini kan Kancang kan bilang otak artinya itu Iya. otak dalam bentuk dalam fisiknya. Tapi kan kalau otak itu artinya pikiran. Paulus yang Kancang. bilang bukan saya. Paulus yang Iya, bilang. dalam bukan saya. pikiran. Kenapa? Ya, Pak, kenapa tapi Paulus yang katakan bilang. demikian? Orang Gini, Kristen itu kenapa? adalah orang bodoh. Karena Bang Cang kenapa? begini. Karena bisa. Kalau kita sudah jadi Kristen, makanya Rasul Paulus katakan, kami Kenapa? adalah ciptaan baru. Enggak, lama kenapa sudah jadi bodoh? berlalu. Kenapa jadi bodoh? Kan jadi bodoh karena berzina. Dulu kan sebelum jadi bertobat ciptaan baru berzina Bodoh bebas, Pak. berzina lagi. Nah. Buruk- Makanya buruk sekali kalian. ketika kami ikut Tuhan Yesus, kami Kali ini buruk sudah tidak sekali bisa Kristen lakukan nih. hal demikian. Dan kesalahan dunia kami tidak lakukan Sebelum lagi. nerusin, masalah tadi ada zina-zinanya. Mau izin Bang Salom. Iya, Tadi ada Dia istilah kami baru. bodoh dan Tadi ada istilah baru Kang Chan. Ada berhala berzina katanya gara-gara Kristen.
Ada berhala berzina. Kristen. lanjut. Makanya kencang. Gini. Dalam diskusi Kenapa kau jangan pakai cuma dua. Kenapa kau mengatakan Kristen bodoh terus Kristen, saudara? Salam santai. Kenapa kau Kristen mengatakan sendiri kau itu bodoh, kau ini berzina? Kami Muslim memuliakan para wanita. Para wanita dijaga baik-baik kehormatannya. Santai dulu. Salam santai. Wanita bisa dipoligami. Santai. Yesus mengajarkan poligami. Iya, santai. Salam, kenapa Kristen bodoh? Kenapa? Satu, Rasul Paulus katakan ketika kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya apa, Bang? Dosa-dosa yang selalu kami lakukan. Nah, dosa-dosa kayak persinahan, ambil istri orang, kawin bocil. Itu kan ditinggalkan ketika ciptaan baru. Kenapa Kristen bodoh? Nggak mencuri lagi. Kenapa Kristen bodoh? Kalau nggak mencuri itu cerdas seperti Muslim. Nah, sekarang kenapa Kristen bodoh? Kenapa Kristen bodoh? Kenapa? Karena suaranya putus-putus saat minta ya? kan semua. Oh, itu yang putus-putus kan ini apa namanya Salom kayak Tuhannya kan on off. Salom, kenapa Kristen bodoh? Ini pertanyaan fair loh, karena kalau Muslim jangan sampai jadi imam nggak sholat, jangan ngakunya Islam doang tapi nggak sholat. Oh, nggak bisa. Ini Bang Ardi, KTP saya Islam, ya KTP ini doang Islam, nggak boleh. Tes syahadat dulu nggak? Hah? Tes syahadat. Oh, tes sholat lah, tes sholat jenazah berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat wudhu? Iya. Ini apa sih Ajo Pade ini, mau nggak jadi yang kelima? Nggak usah, ngarang aja jadi kelima, nggak boleh. Ngarang kali bah kau. Nggak boleh jadi yang kelima. Ini jadi yang kedua, jadi yang pikir-pikir kok, gimana sih? Apalagi yang kelima, ngarang aja. Nggak boleh melanggar syariat itu. Mbak Cebi cantik, lo dari dulu, gimana sih? Ini di sini semua kita nggak ada yang jelek. Ini cantik-cantik semua. Kang Dito, kok cantik? Ya bukan cewek, salah ngomong. Salah ngomong. Naudzubillah min dzalik. Ganteng maksudnya, bukan cantik. Gitu. Ganteng maksudnya. Ini udah masak, Dek, hari ini, Dek? Enggak, masak. Loh, tadi kenapa nggak masak? Tadi kamu masak loh. Ayo, mana ada aku masak, aku belanja, cuman ya udah ditaruh kulkas aja udah. Oh. Memang bisa matang sendiri taruh kulkas? Bisa aja kan nanti ibuku dari pintu itu datang. Gimana? Motormu masih ada, Dek? Motor yang Ninja kemana masih ada? Dijual lagi nggak? Ya elah, baru kapan tahu belum ada, mau dijual sih. Aku gak pernah jual motor. Oh iya, mantap. Bobrok-bobroknya ya. Betul. Teman-teman perlu tahu ya. Perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi lihat di sini kok, di situ bertigaan aja pada ngapain gitu ya.
Ini jelas yang ngundang Cebi nih, Cebi yang ngundang. Kok kayak ini kayak Tuhan. Tadi aku Tuhan. mau undang Bang Jip. Cuman kayaknya lagi private gitu kan. Jadi aku sungkan gitu. Itu aku ngeliatnya dari jauh sendiri nih. gini nggak apa-apa kita gabung. Aku ngeliatnya bertiga-tiganya kayak Tuhannya kafir nih. Ngapain? Iya juga nih, tiga-tiga. Demennya Tuhannya mainnya keroyokan. Ini saya promokan sekarang. Teman-teman di bawah ya, di sini Perasaanku gak enak. ada dua, santai. Ada dua makhluk ciptaan Tuhan yang sedang menantikan pujaan hatinya ya. Bagi teman-teman muslimah yang ingin sama Bang Jibril, Masya Allah, Kang Dito sama Bang Ardiansyah masih nyari rupanya. Masya Allah. Masya Allah. Nggak nyangka saya, nggak nyangka. Langsung nggak tuh dibantah tuh, langsung dibantah, ada bantahannya tuh. Iya. DM saya di bawah ya, Mas Ardi, saya mau kenal Bang Jibril, lewat saya dulu ya. Ya kan? Itu. Siapa juga yang mau sama Bang Ardian sama Kang Dito bisa DM saya juga. Yo, saya langsung kasih nomor WhatsApp-nya ya. Jangan dong. Aduh ya Allah. Jadi ini tadi habis diskusi cerita Bang Jibril, aku habis diskusi sama Oten, tapi kayaknya kok Otennya stres, saya ikut stres gitu loh. Iya kan? Ini makanya saya cari hiburan di sini. Kita ngumpul jadinya. Otennya ditanya apa, jawabnya apa, kan stres juga ya kan. Makanya kadang-kadang kan mereka kan selalu nanya kan, kenapa sih kita di Al-Fatihah selalu minta di jalan yang lurus kan? Ya betul. Kenapa sih kita selalu doa kayak gitu? Ya iya, ketemu orang-orang kayak lu, kita disuruh nyembah makhluk, kita nggak mau. Iya. Makanya tiap hari gue minta jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Rupanya setannya kafir-kafir ini. Iya. Ini banyak nih tempat gua nih. Anak-anak teos nih. Banyak nih. Anak-anak teos heran. Iya. Ya, Hamba-hamba bagi teman-teman teos. yang teman-teman pendeta yang mau diskusi dengan Bang Jibril soal paganisme, beliau ahlinya teman-teman. Beliau ahlinya paganisme. Mana? Jadi tapi jangan diajak di Komal Superpel ya. Saya tadi ketemu Bang Jib, dia aja di Komal Superpel. Itu ditunjukin. Ngeri. Di Komal Superpel diajakin. Ayo kau berani Ardiansa. Kau ke Komal Superboy sekarang juga. Siapa yang pernah ke Superpel? Enggak, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Itu. Enggak, aku enggak. Bang Dito pernah nggak? Oh, Kores. Kores mah langganan ya. Nggak, di situ bukan debat ini, dia debat profesional kan? Dia bukan akademis kan? Debater. Debat profesional, jadi kayak atlet gitu. Iya betul. Betul. Bukan nggak akademisi, profesional. Nah, betul. Botol. Kayak atlet gitu lah. Iya kan profesional atlet kok. Iya, atlet profesional, betul. Kayak atlet, memang kan atlet itu. Bom kan atlet. Emang Bang Jim nggak tahu kalau Bom atlet? Buset, atletnya kayak gitu. Olahraganya apa Bang, main catur? Makan kerupuk. Sumo itu, sumo. Olahraga makan gorengan. Tenis meja lah berat-beratnya dia. Mana bisa dia cep tenis meja. Iya ya. Orang berdiri aja nggak bisa. Iya. Ya paling catur lah. Gue kesiannya tuh kalau tiba-tiba dipesen, gue lagi narik Grab ya kan, tiba-tiba dipesen bom, waduh. Waduh, Bang, pesennya Lala Move aja Bang, Lala Move, jangan pesen saya. Pesen Lala Udah City. Lala Move aja yang ini bak terbuka. Ini nih ya, ada yang komen di bawah, Bang Jibril akunnya private ya. Jadi gini teman-teman yang baru kenal Bang Jibril ini memang orangnya private gitu kan.
bahkan ketika Bang Jibril mau menikah sekalipun itu private loh. Penghulunya aja nggak tahu loh. Waduh. Ya kan calonnya aja nggak tahu kadang-kadang. Penghulunya aja nggak tahu loh. Saking private-nya. Calon bininya aja nggak tahu. Makanya kadang-kadang sendirian. Aduh ya Allah, tapi sehat ya Bang Jim, sehat ya tapi. Alhamdulillah. Baru kemarin kan ada Bang Zuma kesini, habis itu dia hari ini kayaknya balik. Yoga dari Jakarta juga. Ini Bang Faruk hari ini balik juga. Oh, dia balik hari ini. Enggak, aku di Bandung. Kan Bandung. Oh, di Bandung. Deket ya? Deket Kang Dito. Jauh. Iya. Ya daripada Solo ke Jakarta loh. Aku lompat kapal mulu, aku gak mau untuk. Deket itu, tinggal naik anjing aja, naik anjing. Tahu kan, ini meme-nya naik anjing aja, naik anjing. Apa tuh maksudnya tuh? Gimana naik anjing? Ada trending di TikTok. Ada suara kalau ini orang bensinnya mahal lah, inilah naik anjing aja, naik anjing. Padahal kalau Bandung sebentar loh, Kang Dito tinggal naik bus aja 28 menit. Iya, naik bus 28 menit. Tapi belum ada waktu. Naik bus itu belum apa sih? Itu yang apa bus itu? Cepat itu. Bus nggak tahu. Itu yang sepeda cepat itu loh. Sepeda cepat. Sepeda ontel cepat. Aku di Jawa Timur, jangkrik. Enggak, kereta. Enggak ngerti aku. Oh, kereta cepat. Agak mahal sih, 250.000 tapi dari 28 menit dari Bandung ke sini Halim. Harusnya berapa jam Bang Jib? Harusnya kalau standar berapa jam? Kalau naik mobil 3 jam. Woi, lama kali Bang. Iya, Jakarta Bandung. Itu naik tol nggak? Ada tolnya nggak? Tol itu rata-rata kecepatan 80 ke 100. Itu 3 jam sampainya. 3 jam tol. Iya, 150-180 km. Bensin habis berapa? Dari tempat saya ke Bandung aja 2 jam. Bensin habis berapa? Bang Jib, bensin. Bolak-balik isi full sekali lah. Bukan bolak-balik. Tadi perbandingannya kan 250 itu kan pergi doang, nggak pakai pulang kan? Iya, pergi doang. Pergi doang. Nah, kalau pergi doang dari Bandung ke Jakarta berapa kira-kira? Naik tol? Kalau naik tol paling 200, 150. Itu solar ya? Enggak, bensin biasa. Apa namanya? Pertamax. Pertama kan? Sahabat Pertamina Bang Jibril. Loh. Kan oktannya beda, Bang. Kalau saya sahabat yang kuning saya, Bang Jibril sahabat. Berarti mesin mobilnya oktannya bisa. Kan ada yang oktannya minimal 92. Iya. Berarti selisihnya dikit ya 150 sama 250 lah ya. Kalau untuk kan itu sekali pergi. Kalau mobil kan 150 bisa 7 orang, 8 orang tergantung mobilnya. Kalau Lalamove, kalau kayak bom satu Lalamove ya. Satu mobil bak 125. Tapi kalau kita kan biasanya mobil normal kan 6 orang kan. Loh, kereta cepat tuh 250 itu 1 orang. 1 orang. Ya iyalah. 250 cuk. 28 menit. Jantungan tuh kawan. Nggak berasa. Atau seket itu kalau gajinya UMR, kalau kerjanya PP bangkrut. Kalau kerja, kalau ada meeting di Bandung kan biasanya di cover kantor kan mestinya. Tapi itu keretanya tuh 24 jam ya Bang ya, bus itu ya? Enggak, itu paling malam jam 9 jam 10. Paling pagi jam 6 pagi. Wah, ini jam gimana? 5 pagi udah ada. Wah, gini gimana Menteri Pendidikan ini kok kayak gini nih? Kacau ini. Nanti lah saya hubungi Menteri Pendidikan. Kenapa? Itu departemen, itu bukan pendidikan, itu transportasi Bang. Oh, bukan Menteri Pendidikan? Itu Dinas Perhubungan Bang. Berarti Menteri Perhubungan ya? Perhubungan. Salah, Dinda Cebi. Aja Dinda Cebi. Kurang aja. Menteri Perhubungan yang betul.
Tuh, ntar lagi mual dia. Ntar lagi mual dia. Bang Jip pagi-pagi udah nge-es loh, lihat tuh. Itu udah nge-es tuh. Es apa tuh, Bang? Ini kopi. Oh, kopi kirain es. Kalau aku sih ngopinya biasanya di Starbucks. Aku biasanya ngopinya di Starbucks aku sih. Kalau di Dinda Cebi kan nggak pernah ke Starbucks, ya kan? Nggak pernah ke Starbucks. Pernah kan diboikot. Iya. Ya dulu sebelum diboikot aku dulu ngopinya Starbucks. Teman-teman ini nggak ngerti apa tuh Starbucks ya kan? Mahal, jangan ke situ. Ini Tomorrow campur Masako nih. Tomorrow. Itu gitu tuh pagi-pagi dapat gitu tuh online atau beli sendiri, Bang? Berangkat sendiri, Bang? Enggak, ini biasanya kan kalau beli yang paket-paket murah gitu, Bang, yang apa namanya? 20.000 5 gelas gitu. Aku paling kayak gini-gini aja ke Bang Ardi dari impor sih. Apa Tropicana Slim? Biasa itu Tropicana Slim. Wah, itu Sariwangi. Emang lu mau dibaptis? Itu teh celup kan? Teh celup kan? Teh celup kan? Emang omongannya tuh out of the vocabulary. Ya maklum lah ya teman-teman. Saya kadang gini tuh situasi seperti ini tuh seneng. Yang pertama teman-teman, saya dengar teman-teman saya semuanya sehat. Itu bagi saya tuh luar biasa. Kenapa? Karena saya pernah sakit ya Dinda Cebi. Kapan hari kan pernah sakit masuk RS kan aku kan. Pernah sakit. Itu rasanya itu sampai saya nangis itu. Ya Allah, ternyata sehat itu mau ditukar uang berapapun saya maunya sehat daripada uang. Serius. Sehat itu udahlah, orang akan rela mengorbankan semua hartanya demi kesehatan, percaya sama saya. Gitu loh. Jadi saya seneng lihat Bang Jibril sehat karena Bang Jibril kapan hari pernah mengeluh apa gitu kan, saya masih ingat, cuman saya nggak perlu sebutkan. Encok. Ya encoknya tapi daerah sini gitu. Nah itu. Tapi alhamdulillah saya dengar kali ini Bang Jibril itu sehat gitu. Saya senang itu. Insya Allah. Emang betul sih, setuju sih. Emang paling mahal kan kesehatan. Tapi ya kita nggak takut dijemput juga kan, Bang? Kacau. Bukan, maksudnya kan ya paling enak lah kalau apalagi kalau dijemput habis itu duduk di sebelah kanan Bapak. Wah, itu udah kurang nikmat apaan lagi. Aduh. Bang Jip, yuk. Ini inget lo belum nikah lo, minta dijemput aja Bang Jip. Iya, Bang. Nggak jadi ini, nggak jadi patokan. Dinda Cebi juga gitu. Jangan dulu. Emang tahu bener-bener dia menikah. Kan dia privat semuanya. Iya juga ya, betul juga ya. Jangan-jangan istrinya 4 nih bagi. Ya kan? Ya kan? Aku pura-pura nggak betul. Kenapa, Cak? Aku pura-pura nggak dengar istrinya 4. Loh. Si. Ini Cebi ada apa dengan Bang Jibril ini? Kok kayaknya ada sesuatu yang disamar-samarkan gitu. Anjay. Tadi digoreng lagi. Maksud aku pura-pura nggak denger isinya 4 itu kode-kode buat Bang Ardi gitu. Yang ngebet 4 itu Bang Ardi gitu. Iya. Saya. Sebenarnya. Dari tadi yang masang iklan Bang Ardi mulu sebab. Iya. Oh, jadi. Waalaikumsalam. Tengok kanan kiri dulu, enggak kalau ngomong istri 4. Aman, saya di kosan, aman. Saya di kosan, aman. Kan, di kosan. Aman, tenang aja. Oi, senangnya dalam hati. Kenapa itu? Dipertanyakan loh kalau nggak on cam. Iya, Kang Dito ini kemana kok nggak on cam? Ini ngapain ini? Waduh. Udut. Loh, nggak apa-apa. Anti rungkat ini Kang Dito, anti rungkat, senang aja, aman. Akunku baru menetas ya. Nggak kena, aman.
Nanti kalau aku nggak punya akun, kalian rindu sama aku. Iya, Cebi akun yang itu hilang ya Cepe. Itu nggak bisa lo ini recover balik. Nggak bisa. Udah sering keblokir. Aku ambil lagi, aku login lagi bisa. Aku banding bisa. Terus yang ini udah benar-benar nggak bisa karena ada pelanggaran usaha juga waktu sebelum keblokir itu. Terus gara-gara apa ya? Followernya udah berapa tuh Cep? 100 lebih. Udah ratusan ribu kan itu? Iya, Tuh hampir kan. 200, hampir 200. Gila, gue nangis sih kalau itu sih. Enggak kok, biasa aja. Justru aku kayak merasa mungkin Tuhan pengen ngasih aku hidup yang lain gitu. Nggak main TikTok mulu. Bagus juga. Izin Bang, buka kitab Ibrani nih. Ada Bang Sueb. Buka kitab Ibrani. Buka kitab Ibrani. Buka Bang. Nih, buka mana tadi? Yang pakai bahasa Ibrani mana? Mana tadi? Bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani. Jangan kau Ya, buka Bang. Dia ini lagi di mana? Lagi di perpustakaan. Dia lagi di perpustakaan, guys. Dia nggak tahu baca Ibraninya sendiri. Udah buka yang Ibranimu tadi buka. Kalau gitu buka Ibranimu dulu. Ayo, mana kitabnya? Iya, sekarang kita baca. Sekarang kita baca. Ayo, mana Ibranimu tadi buka? Ayo. Udah, mana kitabnya? Ayo. Iya. Ayo. Baca itu. Kitab Ibranimu mana? Kitab Ibrani. Langsung aja ke poinnya. Cuma kuat-kuat ngomong aja untuk apa? Ini dia mau buka kitab Ibrani yang baca sebenarnya. Oke teman-teman, biar nggak disangkanya kita keroyokan teman-teman. Diam dulu teman-teman. Sorry teman-teman, sabar dulu. Ramai sekali. Oke, nanti ramai sekali. Diam dulu yang lain, Oke, silakan kau tunjukkan datanya. Nah, kalau berani diskusi, ayo tentukan tema 2 arah, ayo. Berani. Oke. Berani. Ya seperti itu aja. Sekarang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Silakan. Oke. Dua arah. Saya tantang kamu untuk berdiskusi. Ya, saya tantang. Saya berani. Ayo. Saya berani tantang kamu. Tentukan temanya pakai timer, ayo. Sebentar dulu Bang Host. Sebentar dulu Bang. Ayo, jangan banyak bacot, Tentukan tema pakai timer, ayo. Apa temanya? Sebentar, ini dia mau lari dia. Tolonglah, please lah yang lain, please yang lain. Tentukan tema pakai timer, ayo. Bang Sueb. Ayo. Bang Sueb. Berani? Iya nggak apa-apa. Ini kafir kenapa ya ngatur muslim ya? Hostnya lagi bikin Bang Greg, atur dulu Bang. Oke, sebentar dulu teman-teman ya. Kita punya tema ketuhanan dan keselamatan dalam agama. Silakan, dalam Islam dan Kristen. Silakan. Ayo. Iya, saya berani. Oke, saya tidak punya kitab seperti Anda, tapi syaratnya tahu. Syaratnya pakai akal sehat. Jangan curhat. Iya, tapi syaratnya harus pakai akal sehat ya. Kalau akal saya kan nggak mau, karena saya manusia sehat. Ya. Dimil, lawan siapa? Kita merayu. Saya berani, oke. Ini kan lagi ada Bang Ni. Bahas ketuhanannya. Memang Please lah yang lain diam dulu lah. Biar hostnya yang bicara lah. Teman-teman yang lain diam dulu ya, tolong biar ini. Oke, silakan. Sekarang kita sudah punya tema ketuhanan dan keselamatan. Silakan sekarang kita. Oke. Siapa yang maju teman-teman sebentar ya, sebentar. Saya berani. Oke, sebentar. Oke. Kita undang dulu sebentar ya. Saya di sini ada syaratnya pakai akal sehat. Kalau nggak pakai akal sehat, Bang, saya mau pakai data. Surat pakai data, weh. Ada hostnya dengar. Oke. Teman-teman tolong pakai data, pakai akal sehat. Antara data dengan akal sehat ini tidak nyambung. Aduh, saya turunkan nanti ya kalau enggak kondusif ya. Izin Bang Suret. Ini ada Bang Sueb. Ini ada Bang Sueb dari Bang Sueb menguasai sangat bahasa Ibrani. Jadi karena dia menantang bahasa Ibrani, ada Bang Sueb di bawah. Udah ketuhanan itu udah ditentuin. Ayo. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Sueb. Ayo. Monitor Bang Sueb, silakan Bang Sueb. Sebetulnya terlalu tinggi kalau Bang Sueb sama Udah, saya aja. Bukan kau yang diandalkan, kau nggak tahu apa-apa ini. Kawanmu nggak percaya sama kau, makanya dicari yang lain. Kau diam, kau nggak diandalkan loh Sueb. Pakai prof tapi. Ayo, mana? Ayo, diskusi ketuhanan, ayo. Silakan. Oke, silakan. Gimana? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini coba Muslim apa sih di sini kan banyak satu-satu tadi. Tadi kan Dewa ngedengar di bawah antara Bang Sueb sama Haji ini, dia kan tadi menunjukkan tulisan Ibrani. Ya. Bang Sueb nanti tunjukkan tulisan Ibrani. Itu sebentar. Ditentuin temanya. Sebentar, gimana Bang. sih orang nih? Iya, sebentar, Bang. Kita ingin membuktikan apakah Abang bisa membaca tulisan Ibrani. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Apakah Abang bisa membaca tulisan Ibrani atau tidak? Bang Sueb, monitor Bang Sueb. Malah kemana-mana. Udah berani apa enggak? Dek, itu yang saya tunggu. Baik, Dek, sebelum kita masuk ke sebentar, Bang ya. Sebelum kita masuk sebentar, Bang. Bang, sebentar, Bang, ya. Sebelum kita masuk ke dalam tema, Bang Sueb, tolong acak nanti tulisan Ibrani, tunjukkan ke dia bisa baca atau tidak. Dan silakan Pak Haji acak biar Sueb nanti yang baca. Ya, kita sepakat dulu itu ya. Udah ketakutan dia. Iya, kita itu dulu Bang, selesaikan tadi dulu yang masalah bahasa itu. Ya, satu dulu selesaikan dulu ya. Berani enggak? Ayo kita buktikan, ayo. Silakan Bang Sueb. Berani apa enggak? Pembuktian Ibrani dulu. Pembuktian Ibrani dulu. Kalau bangga berani enggak? Direkam direkam. Ya, coba tunjukkan Bang Sueb. Nanti kalau dia nggak bisa baca, berarti dia itu katanya udah tentuin tema. Inilah Islam ya. Stiker yang dihapus dulu. Nah, besarkan punya Desue, besarkan dia. Tunjukkan tulisan Ibrani acak. Ya, baik. Oke. Udah berani nggak? Udah ditentuin tema. Silakan baca kalau gitu. Pakai kita fisik dong, nggak punya. Ya udah, ayo kan udah ditentuin temanya, ayo host berani nggak? Udah ditentuin temanya ketuhanan, ayo berani nggak? Pembuktian dulu dong. Berani apa enggak? Berani apa enggak? 5 menit aja selesai itu kok. Udah kalian berani jawab, berani apa enggak? Pembuktian dulu bro. Berani apa enggak? Pembuktian. Ayo berani apa enggak? Temanya udah ditentuin, berani apa enggak? Kan kayak kebakaran jenggot kan ku bilang gini sudah ditentuin temanya konsep ketuhanan. Ayo berani apa enggak? Nah gini kan, ini modal-modal orang bodoh gini. Berani apa enggak? Pembuktian dulu Bang Sueb udah buka kitab. Bang Sueb udah buka kitab. Coba berani kalau betul bisa, kalau berbahasa Ibrani. Ini kemana-mana kan? Nah, kalau betul kau bisa berbahasa Ibrani, monggo dek. Kalau betul kau bisa berbahasa Ibrani, tadi kan kau tunjukkan sama kami, ya kan? Sekarang mumpung lagi ada pakar bahasa Ibrani, coba kalau betul kau bisa berbahasa Ibrani, coba bacakan. Monggo Bang Sueb. Demiut. Ayo berani apa enggak? Berani apa enggak? Ketuhanan. Enggak ada yang berani. Enggak, ini dulu. Sebentar. Saya tentukan, dengarin Haji. Tadi kan kau tantang kami. Baca Ibrani. Kalian sudah tentuin tema, saya jabarin. Ya kau dengerin dulu. Tadi kan kau tantang kami, baca dulu. 2 menit, cuma 2 menit doang. Cuma 2 menit waktunya bro. Cuma waktu 2 menit, setelah itu kita lanjut ke tema. Udah, langsung lanjut ke tema nanti. Sudah ditentuin ketuhanan, berani apa enggak? Nanti lanjut ke tema, awas kabur teman-teman, awas kabur ya. Lanjut ke tema, lanjut ke tema. Kita baca dulu kitab Ibrani ini. Ayo siapa? Baca mau dewa, mau surat, siapapun. Silakan. Mulai. Lanjut. Berani apa enggak? Ayo, tes dulu. Berani apa enggak? Ayo baca. Berani apa enggak? Sudah ditentuin. Takut ya, nggak bisa baca ya. Saya tunjukkan Allah kalian itu utusan. Ketahuan nggak bisa baca ya. Berani apa? Ketahuan nggak bisa baca ya. Saya tunjukkan ya. Ya, ternyata botol bro. Nggak bisa baca ternyata. Dari tadi cuma longor doang, nggak bisa baca dia ternyata. Allah itu utusan. Nggak bisa baca ternyata. Saya tunjukin bahwa saya baca. Di bawah. Bisa kan dinilai sendiri teman-teman di bawah. Turunkan aja lah. Sesungguhnya aku berfirman, Allah itu utusan. Dibuang aja bang, ini nggak ada manfaatnya si kafir. Berani apa enggak? Berani apa? Ini kayak gini loh orang yang naik ke atas nih. Lanjut, aku lanjut. Bawa tadi itu, kitab yang dia bawa tadi itu dia pakai yang ini. Kebetulan aku punya, cuma ini udah lama. Jadi punya kan nanti kan sini ada tulisan ini di sini. Cuman aku punya udah lama, udah luntur dia punya tulisan. Ada tulisan kayak tinta emas di sini kan. Nah dia pakai yang ini tadi. Isinya kayak gini, dari Ilahi. Gitu. Nah kalau aku punya langsung dari otoritas Judaism. Nah ini kan Pak Menam Ali sama Kodonditan pakai ini kan. Sama dan punya aku. Yang ini dia, nggak ada terjemahan.
Gitu. Ah, kayak Bambang Suneo kalau baca ini ya bisa menstruasi nanti. Bang Suneo. Bambang Suneo. Bang Sueb kalau ngomong jujur banget. Jadi kalau semua sekedar tema, saya pun sanggup ya. Tapi kan tadi dia terlalu bangga dengan kitab yang banyak. Ternyata kitab yang banyak itu cuma punya doang. Ya kalau keledai dia punya kitab segudang, ya percuma juga gitu loh. Nah kalau Ibrani Samaria, kalau dia mau Ibrani Samaria, nah ini kan yang Samaria nih, ya kan? Nah, cuman ini kan masih pakai Ibrani yang biasa. Nah, saya punya aslian yang Samaria yang asli, yang ini. Nah, dia kalau baca ini, ya, mau dia Bambang Suneo, Rita Apokalipstik, ya, Taipudin Birahi, kalau baca ini ya bisa menstruasi dari surum nanti. Gitu. Intinya teman-teman yang di bawah ya, para penonton yang di bawah bisa menilai sendiri kan bagaimana kelongorannya dia. Yang dia tadi cuman apa cover saja, oh amazing, you have the books gitu ya. Buktinya apa? Disuruh baca apa? Disuruh baca doang 2 menit. Apa katanya? Oh gini gitu. Bisa dinilai sendiri kan bagaimana. Kan cuma 1 menit doang kan. Cuma 1 menit doang selesai. Nggak nyampe 1 menit juga baca. Baca 1 baris lah. Habis itu pun dia ketika membaca tafsir, dia kira kita nggak memahami ilmu tafsir bagaimana. Dia cuman lihat ya, dia cuman baca sepenggal kata doang dibaca sama dia. Nggak berani dia baca dari awal. Nggak, tapi sepenggal kata doang yang dibaca sama dia. Itu contoh sama juga seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Contohnya kayak apa, tuduhan orang kafir Quraisy bahwasanya Allah memiliki anak, berhala, begini begitu. Kalau kita baca cuman itu doang ya iya gitu. Tapi coba kita baca secara fullnya, betul nggak? Lanjut. Ya, jadi ya kali orang-orang kayak gitu. Beludak. Oke, lanjut Bang Sueb. Bang Sueb lanjut Bang. Ya bahaya kali, dia hanya pamer. Kalau yang lain di mute ya, biar Bang Sueb jelasin. Ya. Yang dia pakai tadi yang ini. Bang Sueb di mute. Nah, yang dia pakai tadi itu yang ini nih. Ini logo nih. Ini fotonya Bang Dewa nih. Atau foto siapa nih? Gak tahu ya. Bambang Suneo kali. Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Nah, dia punya kan kayak gini nih. Nah, ini Ibraninya. Nah, ini terjemahannya. Jadi yang ini ini yang aslinya, ini yang errornya di sini. Gitu. Nah, makanya kita punya yang obatnya di sini. Kalau ini mengalami error, nah kodeksinya di sini sama yang ini. Itu untuk yang Torah sama Perjanjian Lama. Nah, kalau untuk Perjanjian Baru, nah yang ini Perjanjian Baru kan, nah, yang sering mereka nyontek di Bible Hub. Nah, ini. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan logo ini. Ini bukan logo biskuit, logo Oreo, bukan logo Aqua, ya. Nah, ini yang versi error, ya. Ini yang versi Yunani. Nah, kalau ini mengalami error, obatnya di sini. Gitu. Nah, ini Yunani semuanya. Jadi ini kutipannya di sini. Gitu. Jadi kalau ini mengalami error atau bengkok, obatnya di sini. Gitu. Jadi nggak bisa tipu, kok tenang aja. Racunnya mereka aku pegang di atas meja. Ada semua. Silakan. Cuman pamer buku toh. Besok aku mau ke perpustakaan lah, saya bikin bikin video ya kan, perpustakaan kota ya kan, banyak kali bukunya. Ke toko buku gitu. Ini bukuku gitu kan. Halo. Jauh. Siapa yang halo ini? Ya, selamat siang Bang T-Rex. Selamat siang Bang T-Rex. Bang. Saya seru sekali mendengar tadi itu Bang. Dan ternyata memang benar, memang umatnya Muhammad ini bencong, banci, dan pakai rok saja kalian. Kau open cam, kalau kau laki-laki open cam. Ya open cam silakan, dibesari open cam. Oh dia bilang kita banci, padahal dia nggak tahu kalau Paulus pun pernah merasakan sakit seperti orang hamil.
Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata Paulus itu pernah merasakan kesakitan bagaikan orang hamil. Nah, Pernah bersalin ya? kita lihat. Kayak orang bersalin. Nah, kita lihat ya. Nah, mari. Di Galatia berapa itu? Tunggu, aku lupa ya. Itu di Korintus. Galatia Sama di Roma. 4:19. Galatia 4:19. Ah, cakep. Thank you, Mbak. Nah ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, di sini ya. Di dalam Galatia pasal keempat, nomor antrian yang ke 19 ya, Bu Natalia ya. Iya, betul sekali Bang Sugeng. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, teknamu huspalin hodino mechris hu ya prop ya morpote Christos en humin. Ada kata hodino di sini. Ya, apa itu hodino? Nah, kita lihat. Nanti kita lihat siapa yang banci ya. Siapa yang banci dan siapa yang idiot nanti. Bentar, HP ku lalot. Sorry. Sini dalam Galatia 4. Nah, hodino, ini hodino dalam Bible Hub ini punya orang Kristen ya, sekalipun warna biru, ini bukan bungkus Oreo, bukan lombang aqua, bukan biskuat ya, sekalipun warna biru sama. Hodino 5605 strong numbernya. Nah, to feel the pains of childbirth ya, merasakan sakit ya, bersalin. Bersalin, childbirth, melahirkan. Nah ini dalam Galatia pasal keempat nomor antrian yang ke-19 begitu. Nah, jadi Paulus pun pernah merasakan bunting ternyata seperti orang sakit. Wow. Nah, Saingan sama aku dong. saingan sama Natalia. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Dalam 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6. Nah, di sini kan dia bilang, perhatikan dalam 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Nah, di sini kita lihat dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya, penerbit Salembara 12. Aku kurang paham dalam terjemahan. Nah, tapi apakah original teks yang mengatakan demikian? Tunggu dulu. Mari kita lihat. Nah, 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6. Dengarkan baik-baik. Hei dekai idiot tes. 1. Ulangi. Hei dekai idiot tes. 2. Eidekai idiot tes to logo hal u te ginasay hal en panti ya pan fanero en fanero sant ero santes panti pan ya panero santes en pasin hais umas. Nah, eidekai idiot, jikalau aku adalah orang yang idiot tes, bukan kurang paham. Begitu. Jadi Paulus mengaku kalau dia idiot. Jadi Paulus sudah mengaku dia idiot, terus mengaku dia dia pernah merasakan orang sakit seperti orang melahirkan. Hamil, melahirkan. Bersalin. Tahu nggak Dek siapa yang menghamilinya Dek? Nggak tahu tuh siapa tuh dong? Nggak tahu siapa. Yang menghamilinya itu Lukas. Begini Dek.
Di dalam Kisah Para Rasul 28 nomor 30 sampai 31, Paulus tinggal 2 tahun di rumah yang disewa. Bersama siapa Paulus? Bersama Lukas. Dia tinggal berdua. Di dalam Kolose 4 nomor 14, Lukas itu adalah kekasihnya Paulus. Silakan dibuka kalau tidak percaya ya. Dan tidak salah, ketika yang namanya Paulus bersalin, melahirkan, ada di dalam Lukas 2, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang mengabarkan? Lukas yang mengabarkan. Wah, biasanya ya, dong. Biasanya yang namanya suami istri, ketika yang namanya istrinya itu melahirkan, pasti suaminya mengabarkan, betul? Mengabarkan. Nah, di sini Lukas yang mengabarkan kepada semua orang, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang mengabarkan Lukas. Yang bersalin siapa? Yang bersalin adalah Paulus di situ. Bukan Ibunda Maria, ya. Oh. Gitu. Pantas Paulus ketika pada saat, jadi Bang Dewa bilang itu benar bahwa ketika Paulus melahirkan ya, mungkin karena penyebab dia sampai rambutnya botak ya, itu karena mungkin menahan sakit. Karena gini, pengaruh hormon biasanya paling kayaknya itu ya, habis pengaruh melahirkan hormon ya. Pengaruh hormon rontok rambutnya. Nah, kita lihat. Jangan dulu ketawa. Tunggu, nanti berketawa. Darah ini dalam sabda ya, Paulus, Paulus ya, bukan Bambang ya. Jelas? Nah, kita lihat di sini. Nah, mana ya? Dikatakan, tunggu. Kita lihat dulu. Nah, ternyata bukan